kami Tuhan. Dan hari ini hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba menunggu jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar, dan yang sempurna yang aku bagikan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Inilah firman Allah yang hidup di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib. Saudara, baru pertama kali bahwa saya share kemarin kebenaran firman Allah dengan menggunakan masker. Kemarin ada ibadah tutup peti dan juga penghiburan. Dari awal sampai akhir tidak ada salaman. Dari awal sampai akhir saya pakai masker. Bawa juga Sanicare namanya, disemprot semuanya ya. Mengapa kita melakukannya? Karena diharuskan, dipaksa. Untuk apa pakai ini? Untuk jaga-jaga. Di tempat ini pasti bebas corona. Maka itu saya lepas ini. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bukan karena pernak-perniknya kita selamat, tetapi saya terlalu yakin karena Tuhan kita selamat. Amin. Amin. Anda bisa pakai masker, Anda bisa pakai hand sanitizer, bahkan Anda mandi hand sanitizer. Tetapi satu hal yang membuat saudara dan saya hari ini selamat, hanya Tuhan yang hidup itu. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dalam 3 pekan terakhir saya melihat dari mulai berita yang berada di TV, radio, surat kabar, WhatsApp, dan media-media sosial yang lain membicarakan tentang virus corona atau yang kita kenal sebagai COVID-19. Bukan hanya di Indonesia, tetapi mewabah juga sampai di seluruh dunia. Anda bisa lihat di dalam Corona Visualization, negara-negara mana dengan data-data yang sudah terkena virus corona ini. Miris sekali dalam hati saya, dari awal sampai akhir, bahkan 3 pekan ini, bahkan ada yang 4 pekan, 1 bulan yang lalu sudah membicarakan tentang yang namanya virus corona, virus corona, virus corona, COVID-19, COVID-19. Anda lihat dimanapun juga ada COVID-19. Di informasi, di media sosial, dimanapun juga banyak diberitakan tentang COVID. Tetapi tidak pernah diberitakan tentang Kristus. Hari ini saya mau ajak kita semua agar kita stop untuk membicarakan yang namanya virus corona, COVID-19. Hari ini yang Anda harus beritakan tidak lain, tidak bukan, adalah Yesus Kristus yang bisa membunuh virus corona maupun yang lainnya. Amin. Karena hidup mati Anda bukan di tangan COVID-19. Hidup mati Anda bukan di tangan virus corona, tetapi hidup mati saudara saya hari ini di tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu. Kolose 1 ayat 27 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus itu sebagai pengharapan kita di dalam kemuliaan yang nanti kita akan mendapatkan. Ayat ke-28-nya, Dialah yang kami beritakan. Firman Tuhan dengan jelas sekali mengatakan bahwa Dialah yang kami beritakan. Siapa Dia? Tidak lain, tidak bukan, adalah Yesus. Jadi Yesuslah yang kita beritakan. Dunia sedang mewabah corona. Anda bukan memberitakan yang namanya coronanya, bukan memberitakan virusnya, tapi Anda memberitakan ada Yesus yang mampu melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang luar biasa, yang kuasa itu. Hari ini stop untuk membicarakan tentang corona, stop untuk membicarakan tentang COVID, tapi yang Anda harus beritakan, yang Anda harus share adalah firman Allah, yaitu Yesus. Amin. Maaf, hari ini gereja jangan pernah bahas virus corona. Yang gereja bahas adalah Yesus firman. Ketika Anda memberitakan firman, di situ firman Tuhan bilang ada kekuatan, ada mujizat, ada kesembuhan, ada hal-hal yang hebat, yang luar biasa, yang akan menyatakan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tapi kalau Anda beritakan virus corona, Anda share virus corona, Anda share COVID-19, saudara, maaf, orang yang terima itu semua ketakutan buat hidupnya dia. Boleh jaga-jaga, boleh waspada. Hati-hati dengan rasa takut kita. Rasa takut wajar, tapi rasa takut yang berlebihan akan membuat kita menjadi ketakutan dalam hidup kita. Nah, ketakutan bermainnya di dalam roh dan juga jiwa.
Dan akhirnya berimbas terhadap tubuh kita. Pasti tekanan darah naik. Dia deg-degan luar biasa. Nah, orang yang deg-degan luar biasa, hati-hati. Pemicu sakit jantung. Ayo bebaskan hidup kita. Dari apa? Dari ketakutan-ketakutan yang ada. Pada waktu Anda share virus atau penyakit, justru saudara, penyakit itulah yang akan mengganggu dalam hidupnya kita. Dalam ayat jelas sekali, yang kutakuti itulah yang akan menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang akan mendatangi aku. Maka itu, saudara, hari ini bebaskan hidupmu dari rasa cemas. Ayo stop berbicara tentang virus corona, tapi share firman, beritakan Kristus, bahwa dia bisa menyembuhkan, membebaskan, dan juga melepaskan. 1 Yohanes 1 ayat ketiga, demikian firman Tuhan. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan juga dengan Anak. Firman Tuhan bilang, apa yang telah kami lihat dan kami dengar, kami beritakan juga kepada kamu, kami sharekan juga kepada kamu. Berarti firman Anda harus bagikan dengan baik-baik. Hari ini semua yang ada di WhatsApp, di media sosial dan lain-lain, semuanya, entah itu hoax atau tidak, menakutkan kita. Rapid test saja menakutkan. Banyak orang yang bilang bahwa saya nggak mau di rapid test. Mengapa? Pada waktu saya di rapid test nanti, ketemu virus yang ada di dalam tubuh saya, 14 hari saya di karantina. Enggak gitu. Maka itu banyak orang yang terjebak. Katanya kalau rapid test bahaya sekali. Itu banyak yang tidak mau rapid test. Tapi saya tanya ke orang kecamatan, kelurahan, enggak seperti itu, Pak. Tapi di-share di media sosial yang begitu rupa luar biasa, menakutkan sekali. Sampai-sampai orang nggak mau di rapid test. Saudara dengar baik-baik. Anda harus beritakan firman. Ketika Anda memberitakan firman, firman akan bergerak. Kenapa? Karena firman hidup. Sesuatu yang hidup akan bisa melawan apapun juga dalam hidup kita. Amin. Ada yang tanya sama saya, Pak, virus corona ciptaan Tuhan atau bukan? Saya mau kasih tahu buat kita semua, yang namanya makhluk hidup, ada kehidupan di dalam dirinya dia, ciptaan Tuhan. Pak, corona bagaimana, Pak? Virus bagaimana? Virus, bakteri, kuman, jamur atau apapun juga, termasuk tumbuhan dan juga hewan, ciptaan Tuhan, diciptakan sama Tuhan. Berarti virus corona diciptakan sama Tuhan, Pak? Yes, betul, diciptakan sama Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup. Kalau dia mati, maaf, sesuatu yang mati, cipta manusia. Bangku mati, diciptain sama manusia. Drum mati, diciptakan sama manusia. Mimbar mati, ini hasil karyanya, bukan karya Tuhan. Karya siapa? Karya tukang mimbar. Keyboard juga sama. Sesuatu yang hidup, maaf, satu hal yang manusia tidak bisa lakukan, menghidupkan sesuatu yang hidup. Amin. Itu hanya Tuhan yang berkuasa. Jadi, Pak, virus corona ciptaan Tuhan, Pak? Yes. Saya mau katakan betul. Contoh sederhana, Tuhan menciptakan nyamuk dengan beraneka varian yang ada. Termasuk di dalamnya ada nyamuk demam berdarah, ada nyamuk malaria, yang pada waktu menggigit manusia, manusia bisa mati. Menggigit hewan, hewan bisa mati juga. Ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan. Allah yang menciptakan nyamuk itu. Tetapi, saudara, mengapa ada penyakit malaria, demam berdarah, termasuk virus corona, ada lagi hantavirus namanya. Itu ciptaan siapa? Saya mau katakan ciptaan Tuhan. Tetapi dipergunakan sama si iblis menjadi jahat. Kita pun sama, diciptakan sama Tuhan. Firman Tuhan bilang, diciptakan dalam kemuliaan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Tetapi kok jadi jahat? Ada pembunuh, ada pencurian, ada yang ngomongin orang dan lain-lain. Padahal Tuhan menciptakan kita dengan sebuah kesempurnaan, dengan sebuah kebaikan. Ada planningnya Tuhan supaya manusia hidupnya baik, bukan hidup jahat. Nah, yang menyebabkan jahat apa? Yang menyebabkan jahat tidak lain, tidak bukan, adalah si iblis. Iblis yang menjadi dalang, iblis yang menjadi biang kerok dari ini semua. Permainan di alam roh ini dikendalikan lewat remote kontrolnya.
masih ada di tangan si iblis. Hari ini kita mau ambil, kita mau kontrol. Supaya apa? Si iblis tidak berkutik. Dia menggunakan nyamuk, dia menggunakan virus, bakteri, dia bisa menggunakan apapun juga untuk menghantam kita. Tujuan dia mematikan kita. Neraka diciptakan sama Tuhan, betul? Ada orang yang bilang, Pak, kenapa kok Tuhan jahat ciptakan neraka? Dengar baik-baik. Neraka diciptakan sama Tuhan untuk si iblis. Tapi si iblis nggak mau cuma tinggal sendirian di neraka. Dia mau mempengaruhi orang-orang lain, iman percayanya menjadi kandas dan akhirnya ikut dia tinggal di neraka. Dengan cara hari ini dihantam dengan sakit penyakit, dia menggunakan virus, dia menggunakan nyamuk. Maka itu firman Tuhan bilang, kemarin saya sudah menjelaskan bahwa kita ini didakwa siang dan malam. Maka itu Anda harus mempersiapkan pagi dan sore setiap dakwaan si iblis. Kenapa? Semua kekacauan ini di seluruh dunia dikendalikan sama si iblis. Rajanya siapa? Lucifer. Virus corona bisa hilang, bisa hancur. Dengan sendirinya bisa sembuh. Dengan sendirinya virus itu bisa bertobat juga. Dengan apa? Bersatunya orang-orang yang percaya. Ambil remote kontrol dunia. Kontrol. Amin. Yohanes 10 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dengan baik-baik. Jadi si iblis dalam hidup kita, dalam gereja Tuhan, dalam dunia ini, dia itu sebagai pencuri. Firman Tuhan bilang, pencuri datang hanya untuk 3 hal yang dia akan kerjakan. Yang pertama katanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi end of the end, dari mencuri, membunuh, dan membinasakan, saya kompres hasil akhirnya kematian. Udah. Yang iblis mau, entah caranya bagaimanapun juga, entah dia harus mencuri, entah dia harus membunuh, entah dia harus membinasakan, tapi yang pasti dia mau ada sebuah kematian dan penyangkalan kepada Kristus. Ditarget dia, ini goalnya dia. Sebelum kematian dia memberikan ketakutan dan juga kekhawatiran dan juga keraguan-raguan, khususnya orang-orang Kristen. Seberapa banyak hari ini, yuk kita beribadah. Gak boleh Pak, oke, gak boleh. Tapi nonton YouTube, live streaming. Amin. Maaf, ini sebuah dilema buat kita. Firman Tuhan bilang, janganlah kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi ibadah harus bertemu. Streaming bisa nggak Pak? Bisa aja streaming. Tapi maaf, kalau streaming namanya ibadah streaming. Tapi ibadah yang sejati firman Tuhan bilang, ada sebuah pertemuan di situ. Live. Tapi nggak apa-apa. Ini sebuah kondisi untuk jangan terlalu signifikan naik tingkat kematian atau orang yang terinfeksi. Tapi yang pasti Anda harus dengar juga streamingnya. Ikuti ibadahnya juga, dan Anda tangkap hari ini rohnya. Tangkap pesan Tuhannya buat kita semua hari ini. Iblis 3 hal: mencuri, membunuh, membinasakan. Dia kemas adanya kematian. Kematiannya dia nggak mau orang yang matinya di dalam Tuhan. Karena kalau mati di dalam Tuhan selamat. Dia mau matinya menyangkal Tuhan. Maka itu dia buat ketakutan. Dia buat kecemasan dalam hidup kita. Pendeta udah banyak yang kena, jemaatnya juga sama. Didoakan sama si pendeta, pengurapan, terus habis itu jemaatnya kena semua dan mati semua. Tahu gak sih? Pendeta aja yang hidupnya di dalam Tuhan bisa kena dan mati. Dia buat kecemasan dalam hidup kita. Ada ukurannya, si iblis bilang. Pendeta udah banyak yang kena, jemaatnya juga sama. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak, kok kenapa bisa seperti itu? Biar baik-baik, saya nggak mau menghakimi mereka semua. Pendeta manusia, nggak layak untuk saya bisa menghakimi mereka. Bagi saya, kalau Anda hidup di dalam kebenaran firman, dan firman yang memberikan kemerdekaan untuk hidup Anda, firman Tuhan bilang, jalan yang lurus yang akan aku berikan buat hidup. Orang yang connect dengan Tuhan,
hidupnya dijaga, dilindungi sama Tuhan. Yang iblis mau membuat kita mati. Tapi hari ini ada kuasa Tuhan. Ada Mazmur 27. Banyak Pak, 91 aja Pak. Gak apa-apa, 91 tambahin 27 sekarang. Ya. Pada waktu Anda takut, dengar baik-baik. Pada waktu Anda takut, si iblis mulai mengambil alih semuanya. Pada waktu Anda cemas, khawatir, si iblis sedang mengambil alih hidup Anda untuk dijadikan mangsa buat dia, dan Anda harus mati dengan ketakutan itu. Lockdown bagi saya itu lagu lama, lagu-lagu yang pasti akan diputar sama si iblis dengan ketakutan demi ketakutan. Minggu depan saya dapat kabar bahwa BI mau lockdown. Bayangin, BI itu adalah alur perekonomian di Indonesia satu-satunya untuk internasional. BI lockdown, semua bank tutup. Ada berapa ratus bank dan berapa ratus cabang tutup. Presiden Jokowi hebat pikirannya. Kenapa? Karena dia mau bagaimana bisa mengatasi dengan memberikan rakyat rasa aman, tidak perlu lockdown. Itu yang lagi mau dikerjakan. Saya anjurin jempol dengan yang namanya Presiden Jokowi, saya anjurin jempol luar biasa. Kenapa? Ini satu-satunya presiden yang lain sudah lockdown. Dia mau berusaha dulu semaksimal mungkin. Dia mau memberikan rakyatnya rasa aman dengan sosial distancing dulu. Bahkan dia juga memberikan apresiasi kepada dokter merawat. Jokowi bilang itu pahlawan. Maka itu doakan mereka semua yang ada dalam tim medis, doakan supaya apa? Mereka dengan segala kepandaiannya, mereka dengan segala kemampuannya bisa mengatasi semuanya dan membantu presiden kita juga untuk bisa keluar dari COVID-19 ini. Yuk, hari ini Anda jangan pernah takut. Maaf, masker, hand sanitizer, baju di ruang operasi itu hanya pelengkap. Tapi maaf, yang bisa menjamin hanya Yesus. Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan virus corona. Menurut saya, maaf, virus corona terlalu kecil. Kalau bangsa ini hari ini berdoa, berbalik firman Tuhan bilang, jangankan virus corona, perekonomian atau apapun juga Tuhan mau pulihkan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita. Jadi ini ada sebuah pemberian dari Tuhan kepada kita. Ya, ingat ya. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Allah memberikan dalam hidup kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang bisa membangkitkan. Berarti kalau orang takut, karena kita punya roh Allah dalam hidupnya kita, dia bisa jadi berani lagi. Lewat hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Orang yang takut bisa menjadi berani. Orang yang takut bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, Dia bukan memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti kalau kita punya roh ketakutan di dalam hidup kita, bukan dari Tuhan, tetapi dari si iblis. Karena iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan akhirnya end of the end, mati dalam posisi menyangkal dia atau mundur dari Tuhan. Mana Tuhan? Gak bisa menyembuhkan. Tuh pendeta akhirnya mati juga. Mana? Dan akhirnya digoncangkan keluarganya. Gereja digoncangkan. Kesembuhan mana, mujizat mana dengan baik-baik. Saya mau katakan, mujizatnya masih ada, kesembuhannya masih ada, dan Dia Allah yang bisa membangkitkan kita. Dia Allah yang bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, bahkan memberikan kita kebenaran demi kebenaran. Dia Kristus. Amin. Amin. Ini yang Anda harus tahu, yang Anda harus pahami hari ini. Lockdown boleh terjadi dimanapun juga, tapi hidupmu tidak boleh lockdown di dalam Tuhan. Anda harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, connect dengan Tuhan, ada mesbah dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Habiskan waktumu untuk Anda baca firman, merenungkan firman. Anda menjadi berkat buat orang lain. Share kebenaran firman, bukan share corona. Makin di-share corona, makin hidup kita nggak menentu. Kita buka TV, saluran apapun juga, mau Antv, mau TV One, mau Metro, mau Kompas, mau GTV, corona terus. Saudara dengar baik-baik. Yang Anda
Anda harus share firman. Roh ketakutan Tuhan tidak pernah berikan buat kita. Yang ada adalah roh yang membangkitkan. Jadi orang Kristen pada waktu dia bilang, tahu nggak corona seperti begini, tahu nggak virus seperti begini, tahu nggak dia membunuh seperti begini, sudah habis-habisan tuh. Terima Yesus. Yesus mampu menyembuhkan penyakit apapun juga, termasuk penyakit corona, COVID-19. Vaksinnya apa, Pak? Vaksinnya satu, selaraskan hidupmu dengan surga. Ketika Anda selaraskan hidupmu dengan surga, vaksin dari Tuhan turun dari surga. Yes! Sebelumnya, percaya sama Yesus. Di dalam kebenaran firman Allah, bait Allah, gerejanya Allah, menjadikan pusat kesembuhan buat kita. Gereja bukan bentuk fisik, tapi gereja adalah Anda sendiri. Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Ada kasih, ada keterlibatan. Kita saat ini juga udah takut. Kita salaman juga sekarang sudah seperti gini, dengar baik-baik. Sakit sampar. Dari zamannya Musa, zamannya Daud, zamannya Abraham, itu penyakit sudah ada. Bahkan kalau Anda baca di dalam kebenaran firman Tuhan, pada waktu Yesus hadir, banyak orang-orang yang disembuhkan dari penyakitnya. Tapi tidak pernah didefinisikan penyakitnya apa. Ada pada waktu Yesus pegang tangannya, demamnya turun. Kemungkinan besar COVID. Tapi Yesus apa? Yesus pegang. Kasih mengalahkan semuanya. Amin. Mother Teresa, maaf, kalau beliau ada hari ini dan ada orang yang terjadi COVID, dia adalah orang yang pertama menurut saya. Dia peluk, dia cium. Kenapa? Maaf, kasihnya lebih besar daripada apa yang bisa terjadi dalam hidupnya dia. Kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Dia mampu melakukan apapun juga terhadap hidup kita. Orang-orang berbondong-bondong bawa ke Yesus, bawa ke bait Allah untuk apa? Disembuhkan dari apa? Segala sakit penyakit, baik penyakit medis maupun penyakit non medis, termasuk yang disebabkan oleh virus, bakteri, kuman dalam bentuk apapun juga. Tuhan sembuhkan, Tuhan bebaskan. Kenapa? Kasih. Kalau Anda ada kasih, firman Tuhan bilang, Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan. Yang kedua, di dalam roh itu ada kekuatannya. Yang ketiga, ada kasihnya. Ini kasih lebih besar lagi. Tahu tidak, ada orang kanker, stadiumnya udah stadium 5, bilang bahwa udah saya nggak mau makan obat, saya nggak mau di kemo dan lain-lain semuanya, saya ingin tunggu waktunya Tuhan. Tapi ada satu orang, dia datang setiap hari, dia share firman, dia sangat baik sekali, dan dia peluk orang ini, dia berdoa buat orang ini. Ketika itu di check up lagi, tahu tidak, kankernya hilang. Kenapa? Kasih. Yesus bergerak dengan kasih. Orang yang sudah mati pun, ketika ada kasihnya Tuhan, bangkit lagi. Seorang ibu, anaknya lagi diusung, ibunya nangis karena kasihnya Tuhan bergerak terlalu dahsyat. Akhirnya Tuhan bilang, ayo ibu, aku mau untuk membangkitkan anak. Jangan menangis lagi, dibangkitkan. Karena apa? Doa bukan, ibu tidak doa. Permintaan tidak, ibu itu tidak minta untuk dibangkitin anaknya. Kebaikan, maaf, Yesusnya juga baru tahu dengan dia. Cuma apa? Kasih Tuhan. Sembuh akhirnya, dibangkitkan. Saya doain orang HIV udah 2 kali, kusta udah 2 kali, penyakit yang lain sudah berkali-kali. Saya berdoa buat mereka semua. Saya pegang. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang Yesus mengulurkan tangannya. Tangan kita harus diulurkan. Pak, bisa kena nggak Pak? Bukan berarti nggak bisa kena. Bisa aja kena. Tuhan izinkan. Tapi satu hal, kalau toh Tuhan izinkan itu, dan kita harus mati, kita mati dalam kemungkinan. Mati karena kasihnya kita. Pak, itu bodoh kan Pak? Bukan bodoh, maaf. Orang-orang dunia melihat bahwa kasih adalah bagian dari kebodohan manusia. Tapi maaf, Yesus melihat kasih adalah bagian dari kemuliaan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan. Jadi kalau Anda punya roh Tuhan, berarti Anda harus bisa membangkitkan orang. Amin. Orang lagi takut, cemas, khawatir, Anda harus bilang, percaya sama dia, dia bisa menyembuhkan Anda.
Terus yang kedua, ada kekuatan. Ada kekuatan dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan selalu cover kita, protect kita. Bukan hanya Mazmur 91, Mazmur 27 pun menjadi bagian dari hidup kita. Orang bilang bahwa Pak 91 aja Pak. Tidak. 91, 27 dan seluruh kebenaran, kegenapan firman Tuhan menjadi milik Anda. Maka itu ada kekuatan dalam hidup kita. Yang ketiga, kasih yang memampukan semuanya, yang menyembuhkan, memulihkan, membebaskan, melepaskan, bahkan membangkitkan orang dari kematiannya adalah kasih. Yang keempat, ketertiban. Roh Kudus tidak tertib. Hari-hari ini maaf, tidak tertib. Kenapa? Karena ketakutan. Nimbun beras, buah-buahan, vitamin diborong semua. Vitamin diborong. Ada yang menimbun masker banyak. Nggak tertib dia. Hand sanitizer dijual dengan harga sangat mahal sekali. Masker, aduh, adalah barang yang paling langka. Kemarin saya mau beli pisang, nggak ada satupun juga. Pisang sudah diborong, papaya udah diborong, clean up semuanya. Nggak tertib dia. Kalau yang tertib adalah seperti biasa saja, Anda nggak usah ketakutan. Takut mati, takut nggak ada makanan. Firman Tuhan bilang bahwa burung di udara dipelihara, tanaman juga dipelihara sama Tuhan, didandanin sama Tuhan. Apalagi hidupmu penuh dengan kemuliaan Tuhan, pasti dijaga, dilindungi sama Tuhan. Amin. Seperti orang Israel, ketika makanan sudah tidak ada pun, Tuhan bisa kirimkan mana dari sorga. Ada tiang api, tiang awan, dikirimin mana sama Tuhan. Untuk apa? Untuk Anda bisa hidup. Hari hidup saya karena Tuhan. Saya nggak takut, saya nggak makan. Pak, kalau semua supermarket tutup Pak, kalau semua sumber diborong sama orang Pak, dan hari ini tidak ada apapun juga Pak, mati nggak kita? Nggak mati. Dengar baik-baik, kematian misterinya Tuhan dan di tangannya Tuhan. Kemarin anak saya bilang, oh Papi mau streaming, sekarang lagi ada virus, Koko udah deh di rumah aja ya. Oke dah, anak saya bilang apa? Masa bodoh. Ya betul, ada virus corona kok, Koko nggak takut, kok tidak takut. Sampai di bawah tadi saya bilang, Koko nggak takut sama virus corona? Tidak, takutnya sama Tuhan. Betul, takutnya harus sama Tuhan. Udah kok di rumah aja kok, masa bodoh dia bilang. Sama virus masa bodoh. Kenapa? Karena dia tahu Allah yang dia sembah hebat, dahsyat, luar biasa. Dia hidup bukan dengan fisiknya dia, tapi dia hidup dengan pertumbuhan iman. Karena dia tahu dia punya Allah yang hidup, yang mampu membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, memberikan kemenangan demi kemenangan dengan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Dahsyatan Tuhan ada dalam hidupnya dia. Itu iman. Tetap percaya adalah iman. Imanmu tetap saja. Seperti hari ini, sampai dia datang tetap saja. Udah cukup buat Tuhan. Imanmu tidak menyangkal dia. Udah cukup buat Tuhan, maaf. Kalau mau bertumbuh, bertumbuh. Tapi maaf, ketika imanmu tetap saja, Tuhan hargai. Saya ingin ajak kita tahu tentang pintu masuk dari ketakutan. Ada dua pintu yang sangat besar sekali yang bisa masuk dalam hidup kita, menguasai kita, dan dipergunakan sama si iblis juga, dan akhirnya menyebabkan kita kematian demi kematian. Yang pertama adalah telinga. 2 Tawari 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama dengan orang Benyamin. Jadi Yosafat lagi berperang melawan 3 laskar yang sangat besar sekali. Yang pertama namanya Bani Moab, yang kedua namanya Bani Amon, dan juga orang-orang Benyamin. Ayat yang kedua coba kita lihat. Datanglah orang memberitakan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Hazezon, Tamar, yakni En-Gedi. Suasana jadi tidak enak. Ayat yang ketiga coba. Yosafat menjadi takut. Saudara, pada waktu ada penyerangan itu, Yosafat dengar melalui telinganya dia. Kenapa? Karena Yosafat tidak tuli. Yosafat menjadi takut. Kenapa? Penyerangan. Ada 3 laskar besar. Dia takut, saudara. Wajar? Yes, wajar. Tetapi satu hal, dia tidak izinkan rasa takutnya menjadi sebuah ketakutan dalam hidupnya dia. Maka itu firman Tuhan bilang,
Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan seeking to God, bukan keputusan untuk mencari Tuhan saja, tetapi apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan. Turunan-turunan dari mencari Tuhan ini katanya adalah mendengarkan suara Tuhan. Jadi Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mendengar suara Tuhan. Yosafat takut, yes takut. Rasa takut, rasa cemas ada boleh, tapi jangan sampai ada ketakutan atau kecemasan. Nah, untuk Anda bisa bebas lepas dari ketakutan, Anda harus memutuskan Anda mendengar suara Tuhan. Maka itu di ayat selanjutnya yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Untuk apa? Mendengar suara. Hari ini yuk, bukan cuma mencari Tuhan. Mencari Tuhan bagus, yes. Tapi hari ini lebih dalam lagi pengertiannya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mendengar suara Tuhan. Kalau dia mendengar suara dari panglima perangnya dia, dari bawahannya dia, Tuanku, ada laskar yang besar. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, berbeda. Daud hanya mendengarkan suara dari Tuhan. Meskipun dia hebat, dia berperang berulang-ulang kali, tapi tetap dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini bagaimana? Kenapa? Karena Daud mau mendengar suara Tuhan. Yosafat untuk mengatasi ketakutan dalam hidupnya dia, mendengar suara Tuhan. Dan sebuah keputusan hari ini, jangan dengarkan berita, tapi Anda harus dengarkan ada firman. Firman yang masuk di dalam telinga kita, yang memberikan kekuatan dalam hidup kita, yang membangkitkan kita, yang menyegarkan kita, yang nanti lewat apa yang kita sudah dengar, kita bisa bagikan buat orang lain. Kita beritakan Kristus bahwa kesembuhan sudah ada di dalam Kristus, termasuk virus corona. Yang bisa menyembuhkan corona itu siapa sih? Vaksin Israel, vaksin Amerika, vaksin Cina. Maaf, semua buatan manusia terbatas. Thomas Alva Edison menemukan lampu. Tapi maaf, sampai detik hari ini lampu terus bergerak. Thomas Alva Edison belum tahu tentang LED. Dia cuma tahu satu, lampu nyala. Tapi ilmuwan banyak lagi. Sekarang bukan cuma LCD, tapi ada LED. Dan semua terbatas. Setelah LED ada lagi yang pasti ada lagi. Tapi tidak sempurna. Yang sempurna siapa? Yesus. Kalau engkau menggantungkan hidupmu dengan vaksin hari ini, maaf, vaksin hari ini cuma untuk virus hari ini yang ditemukan. Tapi virus varian yang baru lagi, kita bingung kan? Tapi kalau kau gantungkan sama Tuhan hidupmu, engkau mendengar suaranya dia, vaksin yang Tuhan berikan terbaik dan sempurna, yang bisa menyembuhkan engkau secara sempurna, secara total. Ada divine healing, ada kesembuhan total, kelepasan total, kebebasan total yang Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini yuk dengarkan suara dia. Firman Tuhan bilang, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap apa? Kebenaran yang keluar dari mulutnya Allah. Firman Anda harus dengar. Firman yang Anda dengar, bagikan firman itu. Tahu tidak, itu hebat luar biasa. Yosafat, cara keluar dari ketakutan dia. Dia nggak ngomongin lagi sama seluruh penduduk Yehuda, tapi dia bilang, bangsa Yehuda, dengarkan suara Tuhan. Maka itu Yosafat suruh puasa. Untuk apa? Dengarin suara Tuhan. Hari ini kita jangan dengar berita saja, tapi kita dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Tuhan bergerak dalam hidupnya kita. Pada waktu kita share pun, apa yang kau sharekan adalah suaranya Tuhan. Bukan suara COVID, bukan suara virus, bukan suara ketakutan, tapi suara Tuhan yang bisa membangkitkan kekuatan, yang bisa memberikan kita kemenangan, yang bisa memberikan kita kelepasan total dalam hidup kita. Amin. Ayub 37 ayat kelima. Berikan firman Tuhan, Allah mengguntur dengan apa? Suaranya. Dengar baik-baik. Suara Tuhan, yaitu firman Allah yang ada di dalam mulutmu dan kau ucapkan dan kau sharekan. Firman Tuhan bilang, punya kemampuan untuk mengguntur. Yes, untuk menerobos
sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Virus corona tidak mengagumkan. Kalau engkau cuma share virus corona, yang ada adalah ketakutan. Corona bisa lepas bebas semuanya kalau kau percaya sama Tuhan. Tuhan take over semua. Ketika ada seperti itu, firman Tuhan bilang, suara yang kau beritakan ini mengagumkan. Untuk siapa? Seluruh dunia mengagumkan. Jangan pernah takut dengan corona. Kenapa? Tuhan saya lebih hebat, lebih dahsyat, luar biasa. Yesus lebih hebat, lebih dahsyat, luar biasa. Melebihi daripada ketakutan dan corona. Bagaimana? Percaya Yesus. Dia mampu nggak? Bukan saja mampu, tapi dia juga mau melakukannya buat kita. Kematian di atas kayu salib udah menyedot semua virus yang ada. Dengan segala nama virus yang ada, disedot semua sama Yesus, masuk ke dalam tubuhnya Yesus. Kapan? 2020 tahun yang lalu baru udah mati buat kita. Dan kematiannya sempurna buat kita. Dan kematiannya melalui darahnya yang tercurah buat kita, menyembuhkan, membebaskan, melepaskan dalam hidup kita. Saudara saya hari ini disembuhkan. Untuk itulah saudara saya hari ini dibangkitkan. Untuk itulah saudara saya hari ini dimuliakan lewat kuasanya. Suaranya saja itu mengagumkan. Nggak ada yang bisa mengagumkan firman. Firman sungguh mengagumkan kita. Dia sungguh menakjubkan kita. Kuasanya sungguh dahsyat dalam hidup kita. Beritakan ini untuk setiap orang. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang apa? Besar. Yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Maaf, penyakit masih dalam tahap pengetahuan kita. Vaksin masih dalam tahap pengetahuan kita. Allahmu melakukan perbuatan yang besar yang tidak bisa dicapai oleh pengetahuan kita. Berarti dia Allah yang bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan kita di luar dari kuasa seorang dokter hebat apapun juga di seluruh dunia. Yesus namanya, yang bisa menyembuhkan engkau, membebaskan engkau, melepaskan engkau, membangkitkan engkau. Yesus Kristus, tidak ada lagi yang lain. Yang lain maaf tidak sempurna. Mau bikin vaksin atau apapun juga. Kenapa? Karena pengetahuan. Sesuatu yang tahu berarti ada yang tidak tahu. Lebih banyak yang tidak tahu daripada tahunya. Tapi dia mengetahui semuanya. Dia alfa dan omega. Dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. Dia pakai skenario semuanya. Dan dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita dari awal. Nggak usah sampai akhir dulu. Dari awal pun dia sudah tahu. Maka itu hari ini gak usah takut. Dengar firman. Yosafat mengambil keputusan untuk apa? Dengar firman. Firman Tuhan bilang suaranya mengguntur dengan mengagumkan. Wow. Perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita, dia melakukan semuanya. Amin. Pintu masuk yang kedua yang Anda harus sterilkan juga. Yang pertama tadi telingamu hanya untuk mendengar firman. Dan Anda share juga firman. Kenapa? Karena firman suara yang mengagumkan. Bisa menyembuhkan, membebaskan, melepaskan. Perbuatan-perbuatan Allah yang besar melalui suaranya Tuhan. Share dengan firman hari ini. Yang kedua, mata. Kalau matamu hari ini Tuhan ciptakan bukan untuk melihat ketakutan, bukan untuk melihat kerusuhan, bukan untuk melihat kebangkitan, bukan untuk melihat sakit penyakit, bukan untuk melihat juga kekalahan, bukan untuk melihat juga kekurangan, kemiskinan atau apapun juga. Tetapi matamu dipergunakan untuk melihat kemuliaan Tuhan, melihat kuasa Tuhan, melihat mujizat Tuhan. Pada waktu kau sudah lihat, engkau bisa bagikan dengan orang lain. Raja-Raja 6 ayat ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Jadi gini, pagi-pagi dia sudah bangun. Saudara, salahnya cuma satu. Pagi dia bangun, dia langsung pergi. Maka itu dia nggak lihat kemuliaan Tuhan. Pada waktu Anda bangun pagi-pagi, yang pertama harus ucap syukur. Ini salah satu hal yang salah menurut saya. Padahal pelayan abdi Allah. Firman Tuhan bilang bahwa ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar,
Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Jadi pagi-pagi dia keluar, dia lihat bahwa loh, ini ada suatu tentara dengan kuda dan juga kereta di sekeliling kotanya. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Yang pertama saja dia sudah bilang celaka. Yang pertama saja dia sudah bilang mati ini, mampus ini. Apa yang akan kita perbuat? Kenapa? Ada tentara dengan kuda dengan kereta yang akan menyerang kita. Dari kota kita sudah terkepung, firman Tuhan bilang. Tapi ayatnya ke-16, coba kita lihat. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Ada tentara yang besar yang lagi mengepung. Tapi Abdil langsung bilang, jangan takut. Kenapa? Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Tapi masalahnya bujangnya nggak lihat itu. Maka itu ayat ke-17, coba kita lihat. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya itu supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga dia melihat, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, kereta berapi sekeliling Elisa. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Kenapa? Karena matanya ditutup, hanya melihat tentara dengan kenyataan yang ada. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menekankan dalam hidup kita, bukan cuma kenyataan yang Anda boleh lihat, tapi Anda harus geser kenyataan dan lihat apa yang ada di belakangmu. Kenyataan yang lebih besar lagi, yang hari ini gak bisa diterima oleh akal kita. Hari ini Anda gak boleh melihat kenyataan, tapi Anda melihat bahwa pertolongan kuasa Tuhan dalam hidup kita saja yang Anda harus nyatakan. Elisa gak takut. Kenapa? Karena kenyataan dalam hidup dia sudah dipatahkan sama Tuhan. Kenapa? Karena dia melihat kemuliaan Tuhan. Ada mujizat Tuhan di balik corona, ada mujizat Tuhan di balik semua kesusahan yang ada, penderitaan yang ada. Kita bukan punya mata untuk kita melihat kenyataan. Kenyataannya udah, nyatanya seperti ini. Tapi kemuliaan Tuhan berbeda dengan kenyataan yang ada. Kenyataan Tuhan akan geser, kenyataan Tuhan akan ubah semuanya. Karena dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Apalagi kenyataan menjadi damai sejahtera, kenyataan menjadi kesembuhan, kelepasan, kebebasan, kesejahteraan dalam hidup kita. Keluaran 34 ayat yang ke-10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan mengatakan kalau engkau melihat kemuliaan Tuhan melalui matamu, tidak melihat kenyataan, firman Tuhan bilang bahwa aku berjanji, katanya. Perjanjiannya apa? Dia ingin melakukan apa Pak? Perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa, seluruh bangsa, dan yang di tengah-tengah engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang aku lakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Firman Tuhan bilang kalau engkau melihat dengan kemuliaan Tuhan, dia berjanji melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, yang hebat, yang besar dalam hidup kita. Ayo hari ini keluarkan hidupmu dari semua kenyataan yang pahit dalam hidup kita, kenyataan dan ketakutan kita. Tapi hari ini lihat kemuliaannya, lihat perbuatannya, lihat kedahsyatannya, lihat hal-hal yang hebat yang luar biasa yang akan Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Matamu, telingamu harus Tuhan kuduskan semuanya biar untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Nanti di rumah baca lagi Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Tapi saya ingin mengambil 3 ayat saja. Ini akan memberikan kita kekuatan dalam hidup kita, supaya jemaat Batra Life Community Church dimanapun mereka berada, Mazmur 27 menjadi bagian di dalam hidup mereka yang hebat dan luar biasa. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari Daud, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar? Kenapa? Karena Tuhan adalah terang dan keselamatan. Amin. Daud nggak takut, Daud nggak cemas, Daud nggak gemetar. Kenapa? Karena dia tahu
Tuhan yang dia sembah hidup, dan keselamatan ada dalam hidupnya dia. Ayat yang kedua, ketika penjahat-penjahat menyerang aku, berarti bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada problem, bukan tidak ada virus, bukan tidak ada bakteri, bukan tidak ada hal-hal lagi yang lainnya tidak baik. Masalah problem tetap ada. Tapi firman Tuhan bilang, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, virus makan daging kita, yakni semua lawanku dan musuh-musuhku, mereka sendiri yang tergelincir dan jatuh. Saya melihat Daud di cover, diprotek sama Tuhan luar biasa. Dia nggak takut terhadap apapun juga, bahkan yang bisa memakan dagingnya dia, entah itu virus, bakteri, kuman atau apapun juga, mungkin racun sekalipun juga, dia nggak takut. Ayat yang ketiga, yang terakhir, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, ada virus, bakteri, kuman, udah nggak tahu ada apapun juga, mau coronavirus, hantavirus, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun, firman Tuhan bilang apa? Aku tetap percaya. Saya menekankan, apapun bisa terjadi dalam hidup kita, jangan takut, jangan khawatir. Dan end of the end dalam hidup kita, tetap percaya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.